Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Mardiansyah. Saya akan menjelaskan pengertian nilai waktu dari uang. Konsep ini nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Nilai uang saat ini, present value, akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang. Maksudnya, nilai uang saat ini dan yang akan datang mungkin tidak akan sama, dikarenakan adanya faktor bunga, suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang. Jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harus didiskon dengan tingkat bunga tertentu. Faktor bunga dalam kasus ini dinamakan faktor diskonto. Sebaliknya, apabila suatu jumlah uang tertentu saat ini dinilai untuk waktu yang akan datang, maka jumlah uang tersebut harus digandakan dengan tingkat bunga tertentu. Faktor bunga pada kasus pengandaan ini dinamakan faktor pengganda atau pemajemukan. Mungkin dari itu penjelasan mengenai penilaian waktu dari uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Supriyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga sederhana. Penggunaan faktor bunga untuk menilai jumlah uang tertentu dalam proses pemajemukan dapat digunakan bunga sederhana atau bunga majemuk. Bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan atau dikenakan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya. Jumlah uang dari bunga sederhana merupakan fungsi variabel. Pinjaman pokok, tingkat bunga per tahun, dan jumlah waktu lamanya pinjam. Rumus untuk menghitung jumlah bunga sederhana adalah SI sama dengan PO dikalikan I dikalikan N, di mana SI di sini bisa diartikan dengan jumlah bunga sederhana, PO bisa diartikan dengan pinjaman atau tabungan pokok, dan I tingkat bunga per periode waktu dalam persen, sedangkan N adalah jangka waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Effendi akan membahas contoh 1, yaitu contoh dari bunga sederhana. Langsung saja pada contoh soal yang pertama. Pak Ali memiliki uang 80.000 yang ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun selama 10 tahun. Pada akhir tahun ke-10, jumlah akumulasi bunganya adalah, langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu SI sama dengan 80.000 kali 100%, yaitu 0,10, dan kali 10 sama dengan 80.000. Sedangkan untuk mencari nilai masa depan atau future value atau FV atau nilai akhir tabungan tersebut di akhir tahun ke-10 atau FV10, yaitu dengan menjumlahkan pinjaman pokok dan penghasilan bunganya, maka FV10 sama dengan 80.000 ditambah 80.000 kali 0,10 kali 10 sama dengan 160.000. Untuk setiap tingkat bunga sederhana, maka nilai akhir untuk perhitungan nilai N periode adalah FVN sama dengan P0 ditambah SI sama dengan P0 ditambah P0 dikali I dan dikali N, atau lebih dikenal dengan persamaan FVN sama dengan P0 dikali 1 plus I dikali N. Untuk contoh soal di atas, maka FV10 sama dengan 80.000 dikali 1 ditambah 0,1 dikali 10 sama dengan 80.000 dikali 1 ditambah 1, yaitu 160.000. Nah, kadang-kadang diketahui nilai akhir suatu deposito dengan bunga 1% per tahun selama N tahun. Tetapi pinjaman pokoknya tidak diketahui. Untuk mencari pinjaman pokok yang diinvestasikan tersebut, yaitu dengan nilai sekarang atau present value dari pinjaman tersebut, sama dengan PV0 sama dengan P0 dengan rumus sebagai berikut, yaitu PV0 sama dengan P0 sama dengan PVN dibagi 1 plus I dikali N. Jika diaplikasikan dalam soal,
dalam contoh 2. Nilai akhir dari sejumlah uang yang didepositokan selama 10 tahun dengan bunga 10% per tahun adalah Rp 160.000. Berapa jumlah yang didepositokan tersebut atau P0-nya? Maka P0 sama dengan 160.000 dibagi 1 ditambah 0,10 dikali 10. Jadi B0 itu sama dengan Rp80.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suryadi akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Bunga majemuk menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berskala. Hasilnya, bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman dibungakan lagi bersama-sama dengan pokok pinjaman tersebut. Demikian seterusnya, bunga atas bunga atau penggandaan inilah yang merupakan efek yang menghasilkan perbedaan yang dramatis antara bunga sederhana dan bunga majemuk. Konsep bunga majemuk dapat menyelesaikan berbagai macam masalah di bidang keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saiful Ahmad dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang contoh soal yang ketiga. Misal seseorang ingin mendepositokan uangnya di Bank PT Mandiri Jaya sebesar 800.000. Jika tingkat bunga deposito adalah 8% per tahun dan dimajemukkan setiap tahun, maka menjadi berapakah investasi orang tersebut pada akhir tahun pertama, kedua, dan ketiga? Teman-teman di sini bisa melihat jawabannya seperti yang ada di gambar. Untuk rumusnya, FVN sama dengan P01 tambah I pangkat N, atau FVN sama dengan P0, di mana FVN di sini merupakan future value, yaitu nilai masa depan atau nilai yang akan datang tahun ke N. Yang kedua, FI, N, future value interest factor, yaitu nilai majemuk dengan nilai tingkat bunga I% untuk N periode. Faktor bunga tersebut sama dengan 1 tambah I pangkat N. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaini. Saya akan menjelaskan tabel 2 dan tabel 3. Perhitungan nilai majemuk dengan faktor bunga tertentu untuk suatu jumlah uang ditunjukkan pada tabel 2. Tabel ini menunjukkan nilai majemuk untuk contoh 3 di atas pada akhir tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Tabelnya dapat dilihat pada makalah. Selanjutnya yaitu persamaan FVA min PO kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat A dapat dihitung dengan mudah menggunakan kalkulator. Mula-mula kita nulis angka 1,08 apabila bunga 8%, kemudian dipangkatkan untuk nilai N tertentu, misalnya 2. Kemudian hasilnya dikalikan Rp800.000, maka hasil akhirnya adalah Rp933,120.000. Tabel ini untuk menghitung nilai dari kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat A sama dengan FVI I,N untuk beberapa tingkat bunga dalam kurung I selama beberapa tahun. Tabel tersebut dinamakan tabel faktor bunga nilai majemuk dalam kurung future value interest factor atau faktor bunga nilai akhir dalam kurung terminal value interest factor. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Yuri Istiawan. Saya akan menjelaskan contoh 4. Nilai tabungan 800.000 pada faktor bunga 8% untuk 4 tahun sama dengan 800.000 dikali 1,360 sama dengan 1.880.000 pada faktor bunga 8% untuk 4 tahun berada pada kolom 8% dengan baris periode 4, yaitu 1,360. Apabila dilihat pada tabel 2, ternyata jumlah akhir tabungan yaitu 800.000 pada tahun keempat sebesar
Rp1.880.000 sebesar Rp390 terjadi karena pembulatan angka. Pembahasan di atas terpusat pada faktor tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai masa depan dari jumlah uang. Konsep nilai majemuk tersebut dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan lain. Misalnya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan dividen, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan uang. Apabila dividen perusahaan yang paling baru adalah Rp800 per lembar, dividen tersebut yang diharapkan pada tingkat dividen majemuk sebesar 10% per tahun. Untuk 5 tahun ke depan, dividen diharapkan seperti gambar di bawah ini. Pada tahun ke-1 mendapatkan Rp880 per saham, pada tahun kedua Rp960 per saham, pada tahun 3 Rp1.064 per saham. Begitupun seterusnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa dividen yang diharapkan selama 5 tahun akan naik secara majemuk. Namun perlu diingat bahwa pembayaran dividen dapat direalisasikan apabila emiten memperoleh laba. Oleh karena itu, dalam kenyataannya pembayaran dividen seringkali dilakukan menggunakan pertumbuhan konstan. Artinya bahwa pertumbuhan dividen tersebut dihitung secara sederhana, tidak secara majemuk.